Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, sore, malam dari gue Zulfikar Dahlan. Guys, kita ini buat acara namanya Tanya Ahlinya ya guys. Jadi kita bikin acara ini acara perdana. Nah, karena acara perdana, saya bawa sahabat saya dulu deh gitu. Jadi ceritanya itu kita pernah jadi aktivis 98 ya. Saya dari universitas yang sama-sama jaket biru, cuma yang satu di Jakarta, gue, yang satu di Bandung gitu ya. Jadi namanya itu Bang Khalid Zabidi. Jadi beliau ini adalah salah satu aktivis 98 yang punya karir cukup cemerlang ya. Jadi mulai dari aktivis mahasiswa, kemudian menjadi dosen di salah satu universitas ternama, dan sekarang juga diangkat menjadi salah satu komisaris di BUMN. Nah, kita nanti ngobrol-ngobrol ya semuanya ya sama Bang Khalid Zabidi ini. Ya, kita lihat cuplikan yang satu ini. Untuk menyatakan berhenti. Hey, Bang Khalid, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya Bang, Alhamdulillah nih Abang. Sudah lama kita nggak ketemu ya Bang ya? Iya lumayan ini lah. Terima kasih sekali mau hadir di acara gue yang perdana nih. Ya, kalau diundang Bang Jack ya saya harus datang lah, kawan lama, konco lawas. Ayo siap gitu ya. Gini Bang Khalid, kan banyak orang kan tahu ya misalnya gini, gue aktivis gitu. Setelah itu gue mau kemana? Gue profesional kah atau gue berpolitik? Gitu kan. Kalau saya lihat nih, Bang Khalid ini kan profesional sebagai dosen. Iya. Terus berpolitik dan juga sekarang jadi jajaran komisaris ya di BUMN itu ya. Baik. Nah, pandangan Bang Khalid nih, kondisi sekarang ini tentang politik kita ini bagaimana Bang? Selamat pagi, siang, malam dulu ya guys ya. Seperti tadi juga sambutannya Bang Jack. Saya panggil Bang Jack atau Pak Zul nih? Zul boleh, Bang Zul. Bang Zul. Sekarang ganti dulu ya. Panggilannya Bang Jack. Gitu. Siap, Sekarang siap. Zulfikar Dahlan. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi yang luar biasa dengan acara yang dilansir oleh Pak Zulfikar Dahlan, Tanya Ahlinya. Ya. Yang kedua, terima kasih sudah mengundang saya di acara perdana. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya jawab. Politik di 2023-2024 ini adalah politik paripurna. Artinya apa? Kita memang menghadapi tahun-tahun politik, yaitu ingin menghadapi pilpres, pileg, dan pilkada. Memang bagi sebagian orang ini adalah peristiwa rutin periodik biasa. Tapi bagi sebuah bangsa ini justru adalah saatnya penentuan pertaruhan arah masa depan bangsa. Jadi ini akan menjadi tahun yang sangat penting buat bangsa kita. Perpolitikan Indonesia memang ya banyak yang baik, ada juga yang biasa saja. Tapi kita harus optimis, positif bahwa jalan politik ini adalah jalan yang memang mau nggak mau harus ditempuh dan dilalui oleh seluruh warga bangsa. Udah tua, muda, perempuan, laki-laki, profesional, awam, rakyat biasa, kita harus ikut partisipasi dalam politik. Karena itu arah untuk menentukan nanti kita akan bagaimana gitu loh, Pak Zulfikar. Ya, siap Pak. Jadi
Kalau lihat sekarang kan gitu ya, kondisi politiknya kelihatannya lebih lunak ya dibandingkan 5 tahun yang lalu. Kelihatannya. Mudah-mudahan tetap lunak ya gitu. Maksudnya tidak ada pergesekan-pergesekan ya Bang ya. Gitu. Atau tren kekinian seperti itu atau masih ada kemungkinan nggak pergesekan-pergesekan yang akan terjadi di dalam peristiwa pesta rakyat ini? Memang 2019 saat Pilpres sangat keras sekali ya. Terbawa hampir bertahun-tahun setelah itu. Kita ingat dulu ada istilah cebong, kampret, sehingga terbawa juga kadrun gitu ya. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini hal tersebut tidak terjadi lagi atau berkurang lah. Kan itu yang sedang ingin dilakukan oleh semua pihak ya, stakeholder. Bagaimana DPR sudah juga berusaha dengan peraturan undang-undang politik pemilu yang baru. Kemudian juga pemerintah sudah mulai mensosialisasikan kampanye damai, KPU juga demikian. Wabil khusus Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi ini salah satu peserta pemilu 2019, jadi tahu betul gitu ya. Dan kita menyaksikan bahwa pasca 2019, alhamdulillah saingannya Pak Jokowi, Pak Prabowo masuk ke pemerintahan juga, sehingga tercermin satu persatuan. Mudah-mudahan itu di 2024 bisa menjadi momentum baru buat pilpres mendatang, bahwa pilpres itu bukan hidup mati orang, tapi adalah suatu peristiwa rutin periodik bahwa pemilu secara prosedur dilakukan 5 tahun sekali berupa pilpres. Dan kita ketahui sekarang Pak Jokowi juga nampaknya sudah mulai melakukan sosialisasi dan dukungannya kan kesana iya, kesini iya kan gitu ya. Orang menyebutnya cawe-cawe, padahal kalau saya melihat itu bentuk Pak Jokowi agar tidak terlalu keras persaingan. Kalau Pak Jokowi hanya di salah satu pihak kan nanti dianggapnya berpihak gitu ya. Makanya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dekat, dengan Pak Ganjar juga dekat, dengan gayanya ya di sini taruh Kaisang, ketemu dengan Gibran gitu ya, di sini projo dengan relawan Prabowo, Ganjar ditaruh ada orangnya Pak Jokowi. Jadi memang menurut saya Pak Jokowi lagi memainkan peran menetralisir atau mengurangi perbedaan-perbedaan yang bakal meruncing di 2024. Oh ya, berarti ini agak sedikit berbeda ya. Oh iya. Untuk tahun depan gitu ya, Iya. untuk proses pemilu kita ya. Betul. Nah, ini kan kalau kita melihat calon ini sudah mengerucut 3 ya Bang. Betul. Mengerucut 3. Kita tidak tahu ya apakah nanti secara politik kan seperti biasa kan. Iya. Indonesia punya dinamika di 1 bulan akhir ya. Betul. Tapi kelihatannya untuk kali ini kelihatannya 3 ini sudah hampir mirip-mirip final lah ya. Betul. Tinggal siapa wapresnya kelihatannya. Betul nggak itu Bang Khalid ya? Kalau saya Pak mungkin 4 Pak porosnya. 4. Oke, Ya, siap. kan ada satu lagi yang ketua umum yang akan tampil juga membangun poros baru kan. Oh iya betul. Jadi orang sekarang masih terkonsentrasi 3, nanti ada calon keempat kelihatannya. Iya, karena memang sudah deklarasi Pak Anies duluan ya dengan Nasdem, Demokrat, PKS. Kemudian disusul oleh Pak Prabowo oleh Gerindra dan PKB. Kemudian PDIP Pak Ganjar dengan Hanura, Perindo dan P3. Kan masih satu lagi partai besar yang belum tampil, yaitu Partai Golkar ya, dengan capresnya Pak Erlangga, sehingga masih mungkin akan ada poros keempat, dan itu memang sedang dijajaki komunikasi politiknya. Kan lebih seru, lebih banyak, lebih seru dong Pak Zulfikar. Iya, betul. Rakyat punya pilihan jadi banyak. memang ini kita sekarang nih rakyat disajikan menu ya. Iya. Ini menunya, Baik. silakan pilih. Betul. Sesuai Anda. Betul. Ya, gitu ya. Nah sekarang ini kan gini nih, kita lihat perkembangan ini ya, dunia media sosial sekarang itu kan. Berarti dunia media sosial kelihatannya akan mempengaruhi pilihan kelihatannya. Atau masih seperti tahun 2019 di mana katanya media sosial mempengaruhi pilihan, ternyata di dalam praktiknya sepertinya ada tapi tidak signifikan. Apakah di tahun 2024 ini akan menjadi signifikan nih Pak? Menurut saya di 2019 sendiri juga sudah signifikan ya, apalagi di 2024. Jadi menurut saya media sosial ini salah satu alat yang sangat penting
buat kandidat-kandidat dan buat perhelatan Pilpres dan Pileg di 2024. Dan kita ketahui pengguna media sosial Indonesia sekarang sudah juga melonjak berkali lipat ya. Dan bukan hanya sebagai satu alat komunikasi, tapi juga menjadi satu alat untuk kampanye. Dalam hal ini strategi micro targeting, karena para penggiat media sosial atau penikmat media sosial atau kita sebut netizen itu menikmati langsung dari HP gawai masing-masing. Jadi tidak perlu lagi mungkin baligo atau kaos atau apa, justru sekarang memang di gawai masing-masing. Lebih efektif, lebih cepat, lebih murah. Tinggal bagaimana kontennya lah yang menarik, yang bisa high impact gitu ya. Jadi memang pertarungan konten, ide kreatif ini yang jadi penting untuk sosial media. Udah ada calon, Bang? Saya? Yang kira-kira menurut Abang siapa gitu? Kalau saya sendiri calonnya sudah jelas sejak 2019, sejak Munas Golkar, yaitu Pak Airlangga Hartarto. Wah, iya. Bahkan saya sendiri sudah membuat relawan tersendiri buat Pak Airlangga. Oh ya, jadi Abang di sana sudah membuat relawan khusus sendiri ya? Iya, relawan muda Airlangga buat mendukung Pak Airlangga menjadi capres. Luar biasa, guys. Ini luar biasa nih. 3 calon nyebut lain nih, guys. Ini Bang Khalid ini punya penerawangan lain kelihatannya ya, tapi itulah pilihan ya teman-teman gitu. Jadi bagi kita nanti menuju pemilu itu kalian memilih berdasarkan menurut kalian suka gitu ya, bukan karena sesuatu hal dipengaruhi ataupun kalian aja pilih aja. Karena pilihan kalian itu menentukan. Tidak memilih itu juga hak gitu ya, tapi bukan berarti gitu ya kalian dengan tidak memilih itu kalian malah bersifat skeptis, karena biar bagaimanapun hasil pilihan itu akan melaksanakan 5 tahun masa akan datang kan gitu. Betul, ya Pak ya. Jadi luar biasa ini Bang Khalid memberikan gambaran bahwa masih ada calon lain gitu ya, gitu ya, masih harus dibicarakan dan dibahas gitu, walaupun yang mengemuka baru 3 ya gitu ya. Nah kemudian Bang Khalid kalau punya harapan nggak Bang untuk sebagai aktivis ya, kita sebagai aktivis 98 gitu ya. Buat 2024 ini seperti apa sih Bang? Baik, di panorama global kita menghadapi satu tantangan yang luar biasa ya. Setelah pandemi 2 tahun, kemudian perang Eropa masih berlangsung, gejolak perekonomian dunia juga masih berlangsung. Ini tantangan buat seluruh negara di dunia. Tapi ini juga suatu kesempatan buat negara-negara yang punya kelebihan, yang punya potensi justru untuk maju ke gelanggang yang lebih besar lagi. Dan Indonesia punya kesempatan itu, Pak Zulfikar. Satu adalah satu kekayaan sumber daya alam kita yang begitu luar biasa, yang dibutuhkan oleh dunia gitu ya. Khususnya adalah rare earth gitu, barang-barang tambang, kemudian perkebunan dan pertanian serta perikanan. Perikanan itu artinya kelautan, karena sektor kelautan bukan hanya ikan nanti, ada banyak energi bisa terjadi apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mempunyai satu kelompok usia produktif yang besar. Dalam hal ini adalah generasi milenial, generasi Z, generasi Y, generasi Alpha sekarang. Yang dia sebenarnya lahir pada masa yang memang penuh gejolak ini, di era demokrasi, era yang bebas, era yang Indonesia di alam yang boleh Indonesian Dream gitu, bisa menjadi apa saja gitu ya. Sehingga ini merupakan suatu kesempatan buat Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini justru untuk menjadi lompatan ke depan yang lebih besar lagi. Jangan sampai justru bonus penduduk demokrasi produktif ini menjadi backfire, menjadi beban. Apa yang harus dilakukan? Ya harus menciptakan lapangan kerja sehingga generasi tersebut yang produktif bisa bekerja. Maka sangat penting buat Indonesia melakukan suatu investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru buat generasi tersebut. Karena investasi lapangan pekerjaan itu selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga membuat bangsa ini lebih stabil. Karena biasanya ketidakadilan, ketimpangan, radikalisme, peperangan, kerusakan sosial itu karena orang tidak bisa makan, tidak bisa kerja.
Dan saya yakin 2024 dengan semangat itu, para pemimpin-pemimpin bangsa yang sekarang berkontestasi ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik dibanding sebelumnya. Dan saya mengajak Bang Zul juga teman-teman yang menonton acara ini, yuk kita terlibat aktif, terlibat secara partisipatif, optimis, dan membuat progres gitu Pak Zulfikar. Ya, keren nih Bang, keren banget Bang. Gue potong sedikit ya. Iya. Guys, kalau kalian mau tahu siapa sih calon-calon presiden, ya kita lihat dulu yang satu ini. Ganjar Pranowo adalah politisi PDIP yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia lahir pada 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR yang membawahi bidang pemerintahan dalam negeri. Ganjar juga pernah menjadi anggota Komisi 4 DPR pada tahun 2004 hingga 2009. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini juga sempat menjadi Ketua Umum Alumni Universitas Gadjah Mada. Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Prabowo banyak menghabiskan masa kecilnya di luar negeri, termasuk mengenyam pendidikan di Malaysia, Swiss, hingga Inggris. Prabowo kemudian masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dalam karir militernya, Prabowo Subianto pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Sementara di bidang politik, Prabowo mendirikan sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Sederet tanda kehormatan pernah didapatkan Prabowo selama menjalani karir sebagai perwira TNI Angkatan Darat. Sosok calon presiden selanjutnya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Capres dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini lahir di Kuningan, Jawa Barat 7 Mei 1969. Sebelum menjadi gubernur ibu kota, Anies pernah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja namun dicopot 2 tahun kemudian. Sederet penghargaan pernah diterima Provinsi DKI Jakarta di era kepemimpinan Anies, diantaranya itu Sustainable Transport Award dan penghargaan kategori indeks pembangunan ketenagakerjaan. Nah, gini Bang, Baik, ini ada ya. fenomena baru nih di media sosial nih. Kita lihat nih banyak yang sudah mulai maju lah ya, misalnya artis lah ini, Oke. artis gitu ya. Kemudian juga dengan tagline gitu, misalnya ada partai PAN gitu ya. Baik. PAN gitu ya, di mana-mana tuh udah mulai Iya. tagline. Kemudian juga dari sisi partai-partai lain juga Betul. pasti ikutan gitu ya, Betul. untuk menjual gitu ya. Betul. Ditambah lagi ada yang fenomenal nih seperti Aldi Taher, guys, luar biasa itu iya, ya. iya, Nah iya, ini yang kita lihat ini fenomena baru gitu ya, Betul. di mana Aldi Taher bisa menempatkan dirinya ikut bertarung dalam kontestasi ini. Betul, Ini betul. pandangannya gimana nih tentang artis-artis yang seperti ini nih Bang? Ini izin Bang. Kalau saya Pandangan. menyambut gembira lah. Ya. Misalnya contohnya Aldi Taher, artis yang ikut terjun dalam politik itu kan menurut saya satu bentuk partisipasi aktif anak muda dalam politik ya. Dan tentunya niatnya pasti untuk merah putih tentunya ya, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Fenomena artis masuk partai politik dan ikut kontestasi politik sebenarnya bukan barang yang baru. Tapi gaya Aldi Taher yang anti politik gitu ya. Dia menyatakan punya skenario yang nyeleneh bahwa dia jangan dipilih atau dia akan apa. Saya pikir itu satu cara idiom ungkapan anak-anak muda sekarang yang memang dia sama politik sebetulnya kritis gitu ya, tapi dia pengen masuk politik dengan caranya sendiri. Menurut saya itu bisa menjadi aliran baru buat anak-anak muda untuk bisa terjun ke politik dengan cara Aldi Taher. Jadi anti politik gitu ya, tapi politik. Ya. Anti politik sebenarnya politik juga gitu loh. Betul. Jadi menarik, tinggal dikasih substansi aja Aldi Taher menurut saya. Ya. Perlu ketemu Zulfikar dan saya di sini kayaknya. Ya nanti kita coba Iya. hubungi Bang Aldi Taher ya. Bang Aldi Taher nanti gue kontak ya. Iya. Ya, kalian bisa lihat deh. Gue tuh pernah ketemu sama Aldi Taher. Nanti kalian lihat deh, ini cuplikan-cuplikan waktu gue ketemu sama Aldi Taher. Memang luar biasa tuh orang ya. Punya semangat dan punya
out of the box, boxnya dibuang gitu, bukan out of the box lagi, boxnya udah dibuang gitu guys. Udah nggak Jadi pakai ini box. bener-bener ini. Sama satu lagi gitu, gue lihat itu ada Ucok Baba. Oh, Ucok Baba ya. Ya, Ucok Baba itu gue pernah ketemu gitu ya, pernah ketemu dan pernah ngobrol gitu ya sama Ucok Baba. Mungkin kalau ada cuplikannya ya gitu, coba dilihat lagi. Nah, Ucok Baba itu gue tanya nih, Bang, kenapa mau maju? Gue minoritas, Bang. Oh iya. Gue kaum disabilitas, kaum yang bagi sebagian orang itu dia tuh harus berjuang sendiri gitu ya, berjuang bersama komunitasnya sendiri. Jadi dia katakan harus ada yang di situ. Iya. Kalau nggak ada yang di situ susah, Bang. Betul. Gitu. Bagaimana gue berusaha ngajak teman-teman gue yang kondisi maaf ya, itu mereka mengatakan gue adalah orang-orang mini gitu ya. Itu berjuang sendiri dan dia berharap dia mau memperjuangkan bagaimana mereka punya peran dan punya sama hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ini menarik tuh Bang Ucok Baba itu. Betul. Menurut saya justru itulah alam demokrasi ya. Semua orang bisa punya kesempatan yang sama dan alam demokrasi Indonesia ya sudah mencapai taraf itu. Ini perlu kita sambut gembira. Dan buat Bang Ucok Baba di beberapa kebudayaan, di beberapa peradaban, justru orang-orang seperti Bang Ucok Baba mendapatkan tempat yang istimewa. Jadi justru mestinya menurut saya hal-hal yang positif, yang istimewa itu yang diangkat gitu ya. Kita kan pernah nonton Game of the Throne ya kan? Iya. Pemimpinnya, rajanya justru orang mini, tapi dia berpengaruh. Harus begitu. Saya pikir kondisi fisik itu bukan halangan lah untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang yang bisa berpengaruh dan orang yang baik, bisa berpartisipasi aktif buat bangsa dan negara. Buat Bang Ucok Baba, maju terus, pantang mundur. Ya tuh, Bang Ucok. Ya, nanti kita ngobrol lagi nih sama Bang Alit nih. Bang Ucok mesti ketemu Bang Alit nih, ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi Bang Ucok dia dari P3 Bang. Iya, mantap ya. P3 dapilnya dapil Banten. Itulah harusnya dari Golkar ya. Tapi nggak apa-apa Bang, kita harus sharing-sharing ya. Maksudnya siapapun gitu ya punya kesempatan itu dan kita harus kita apresiasi ya kepada mereka gitu ya. Nah, Bang Alit, ini bonus demografi nih, kita bicara bonus demografi. Berarti banyak angkatan kerja. Betul. Tantangannya pemerintah kan menyediakan lapangan pekerjaan. Atau mendorong swasta untuk memperbanyak lapangan pekerjaan. Atau satu lagi, menciptakan pengusaha. Sebanyak-banyaknya kan itu. Itu kelihatannya tugas agak berat gitu ya Bang. Nah, ada satu hal yang gelitik bagi gua pribadi gitu ya. Bang, apakah kita harus tetap mengedepankan penerimaan ASN sebagai buffering penerimaan tenaga kerja kita untuk menyerap tenaga kerja kita? Karena kalau ngelihat tren sekarang gitu ya, itu lebih cenderung untuk menyerap gitu ya. Memang menggunakan analisa kebutuhan dan sebagainya, tapi apakah ada pola yang lain sehingga bagi orang lebih baik jadi pengusaha atau jadi swasta gitu ya, bekerja di swasta dibandingkan di ASN, karena otomatis ke ASN membebani APBN. Itu gimana Bang? Saya pernah dengar rumus pengusaha di suatu negara itu 4% lah ya sebetulnya ya. Dan kita kan masih jauh dari angka 4% ya. Nah, kita dorong sebanyak-banyaknya lahir pengusaha-pengusaha baru sehingga kita bisa mencapai angka 4%, sehingga dia bisa mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu pertama. Yang sekarang oleh pemerintah sekarang sebenarnya sudah dilakukan ya. Kita ketahui banyaklah tokoh-tokoh pengusaha yang kemudian terjun ke dunia politik dan membawa atmosfer kepengusahaannya gitu, sehingga mendorong terjadinya suatu atmosfer bisnis yang lebih banyak lagi. Yang kedua adalah tentu ASN tetap diperlukan untuk menjaga bagaimana birokrasi dan pemerintahan kita berjalan dengan baik dan lancar. Secara alamiah kan memang ada yang pensiun juga Pak Jack. Ya tentu harus ada yang diterima, ada yang keluar, resign, harus diterima. Tapi satu sisi yang lain, ASN kan juga nggak mungkin bisa menerima sebanyak angkatan kerja yang ada gitu, dia terbatas juga kan. Jadi maksimalkan, optimumkan penerimaan ASN, tapi nggak bisa juga. Jadi memang pilihan satu-satunya adalah mengembangkan ekosistem kepengusahaan atau industri
yang menurut saya sekarang justru banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak seperti 10 tahun lalu, 20 tahun. Banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Bagaimana anak-anak muda sekarang bahkan punya 1, 2, 3 pekerjaan ya, yang sifatnya loose, tidak perlu kontrak, tidak perlu kerja di pabrik, dia menjadi buruh, tidak perlu gaji bulanan, dia justru kontrak, sisanya per jam, menjadi content creator, menjadi desainer, menjadi konsultan, justru atau wira swasta ya, UMKM banyak sekali. Jadi menurut saya sih optimis ya, bahwa masa depan ini oleh anak muda justru akan dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa menciptakan satu ekosistem industri dan bisnis yang lebih hidup gitu, lebih berkembang. Contohnya ya pernah tadi kita bicarakan ada 2 konten kreator yang followernya sampai jutaan ya, yang bisa mendapatkan pendapatan dari situ aja. Itu kan menurut saya luar biasa. Bahkan mungkin dia punya rantai industri yang ada di situ kan. Ada yang jadi editornya, ada fotografer, videografer. Ekosistem digital ini memang salah satu terobosan, salah satu lompatan untuk menciptakan ekosistem dunia kerja yang sama sekali baru gitu ya. Yang mungkin belum ada itu di undang-undang ya kali tenaga kerja ya. Pengaturannya belum Jadi ya, menurut belum saya ya. Kita dorong di situ Pak Jack. Atau tidak perlu diatur. Atau tidak perlu diatur. Ya, iya. Jadi dibiarkan aja. Oh, mereka juga berangkat sendiri, nggak ada juga yang mensupport, menyangga. Biarkan aja anak muda berkreasi. Ya. Kan kalau kita bisa lihat juga kan salah satu influencer yang besar tuh Bang John Albev misalnya gitu kan. Itu kan contoh kasus. Dia selalu mengatakan bahwa pengusaha itu minimal 4% yang ideal di negara ini gitu. Jadi dia bilang ngapain lama-lama jadi karyawan, lo harus jadi pengusaha kan gitu ya. Nah itu juga hal yang menarik gitu ya. Menurut gua secara lihat bahwa di sisi media sosial followernya luar biasa gitu ya. Dia bisa mengencourage orang ya, memberikan motivasi kepada orang gitu ya. Itu juga salah satu menurut gue satu yang luar biasa ya dari sisi media sosial gitu ya. Impact media sosial terhadap satu hal ya. Dan memang kalau kita bonus demografi ini tidak ditangkap, dimanfaatkan, yang terjadi ya jadi beban baru. Beban dan chaos ya. Gitu. Jadi kiamat demografi malah. Gitu. Betul. Bukan bonus. Iya, bukan bonus gitu. Karena di balik bonus bisa ada kiamat. Betul. Karena ada di belakangnya kalau kita tidak bisa memanage ya, orang harus kerja, harus punya pendapatan. Kan gitu ya. Supaya bisa hidup kan gitu. Pada saat tidak ada pekerjaan, lapangan pekerjaan itu tantangan berikutnya. Jadi mudah-mudahan ya semua capres kita mengusung ide bagaimana mengelola demografi ini. Karena kalau tanpa ada demografi yang kita tidak bisa kelola, ya kita harus siap juga tantangan berikutnya. Betul. Guys, kita udah masuk ke sesi akhir ya. Sesi akhir ini terima kasih pertama Bang Alit telah hadir. Kemudian yang kedua, gue kepingin lah ada masukan lah Bang Alit. Petua-petuahnya, terutama untuk generasi muda kita ya, terkait dengan perhelatan akbar kita, bagaimana kita bisa menyikapinya dan apapun itu lah Bang. Kita menunggu arahan Bang Alit, bagaimana supaya anak-anak muda kita berpartisipasi di acara perhelatan akbar kita. Gini Bang Jack. Kita ini bersyukur punya jadi warga negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para founding fathers ya dengan darah dan keringat dan perjuangan politik. Buat kita generasi muda saatnya sekarang memberikan hal yang terbaik buat negara kita ini. Apa yang bisa kita berikan? Banyak. Salah satunya di era demokrasi ini kita bisa memberikan suara kita. Baik itu suara yang sifatnya kritis, objektif untuk membangun negara kita lebih baik lagi. Yang kedua Pak Jack, di alam demokrasi Indonesia belakangan pasca reformasi kita mulai melihat adanya Indonesian Dream. Anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa bisa menjadi apa saja Pak. Mau jadi atlet dunia bisa Pak, jadi musisi dunia bisa Pak, jadi politisi hebat, handal, pengusaha bisa semua. Jadi saya sarankan bercita-cita yang setinggi langit seperti dulu Pak Soekarno ya. Bercita-citalah setinggi langit di antara bintang-bintang. Jadi kalaupun Anda jatuh di antara bintang-bintang. Jadi buat anak muda, ayo optimis, positif, tinggilah bercita-cita setinggi langit untuk mewujudkan Indonesian Dream. Yang ketiga Pak, Indonesia ini kaya sumber daya alam, sumber daya manusia. Kalau kita tidak bisa kaya, itu yang salah kita Pak. Itu tambang emas, tambang nikel, bauksit, laut,
kebun, ikan, ya tinggal ngambil Pak, asal mau kita pasti kaya. Jadi saya ingin menjadikan Indonesia ini negara yang maju juga negara yang kaya. Bagaimana kualitas negara Indonesia ini menjadi kualitas dunia. Buah-buahan kita kelas dunia, nasi kita kelas dunia, sate kita kelas dunia, kesejahteraan umum kelas dunia, fasilitas umum kelas dunia. Dan sudah saatnya kita masuk menjadi negara-negara maju yang unggul bersama negara unggul yang lain. Dan anak muda Indonesia pasti bisa Pak. Gitu Pak Zulfikar. Terima kasih. Oke, teman-teman, guys, semuanya terima kasih ya. Hari ini kita perdana, walaupun kelihatannya kita mau bicara soal politik saja, tapi tidak ya. Ini perdana, kenapa gue bawain politik pertama gitu ya. Jadi ini teman-teman perlu tahu bahwa kita mau ada perhelatan akbar gitu ya. Jadi ini memang kita bawakan dulu sebagai tema awal kita tanya ahlinya. Tapi setelah ini kita banyak lagi guys. Tidak hanya bicara soal politik. Kita akan bicara soal ekonomi, soal sosial, soal apapun itu ya, lingkungan gitu ya. Kita akan bahas sama-sama dan kita diskusikan. Siapa tahu apa yang kita buat hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di masa datang. Salam dari saya, Zulfikar Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.